Shalom Godly Family, selamat datang dan selamat beribadah kepada setiap kita, juga melalui channel YouTube GKK Indonesia Jemaat Surabaya. Sungguh kita bersyukur karena Tuhan telah memanggil setiap kita pada pagi hari ini. Saya mengajak kita semua untuk berdiri. Panggilan ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 148 ayat yang ke-1 dan juga ayat 13 sampai 14. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umatnya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Ibadah Minggu Prapaskah ketiga ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah, berkat dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal. Amin. Sungguh langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia menciptakan semuanya, termasuk setiap kita. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi semua sujud di hadapannya. Mari kita pujikan, katakan langit dan bumi. Kita bersyukur Allah telah menyelamatkan setiap kita dan menopang hidup kita. Ya Tuhan, Allah yang mengasihi kami, Sang pemilik hidup kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan, karena kami menyadari bahwa hidup kami ada di dalam genggaman-Mu. Kami adalah manusia yang berdosa, tapi Engkau mau datang dan menyelamatkan hidup setiap kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri di tengah segala pergumulan kehidupan yang kami jalani hari ini. Terima kasih ya Tuhan.
karena kami sungguh berharga bagi Engkau. Buatlah jiwa kami sungguh menyadarinya. Sungguh kita berada di hati Tuhan kita. Kita berada di pikirannya. Kita berada di rencananya. Tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranku, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Mari kita pujikan dengan satu ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ya Tuhan, terima kasih. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ya Tuhan, inilah diri kami di hadapan-Mu. Sungguh kami boleh ingat akan kasih setia-Mu kepada setiap kami. Allah yang agung, tapi mau hadir dalam hidup kami, bahkan menyelamatkan kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita datang membawa doa kita secara pribadi kepada Tuhan. Mari kita mengakui segala dosa dan kelemahan kita. Sungguh ada pengampunan yang akan Dia anugerahkan saat kita mau datang dengan hati yang hancur, membawa segala ketidakberdayaan kita kepada Dia. Ya Tuhan, inilah doa kami. Sungguh kami percaya ada anugerah pengampunan yang Kau berikan kepada kami. Tolonglah kami Tuhan, untuk hidup bagi-Mu, memperkenan Engkau selalu, karena kami adalah milik-Mu Tuhan. Ku
Sungguh setiap kita berbahagia boleh mendengarkan berita anugerah pada hari ini yang terambil dari Ulangan pasal ke-7 ayat yang ke-9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari dengan sepenuh hati kembali kita nyatakan komitmen kita dengan kita melakukan gestur salib. Dan kita nyatakan komitmen kita bahwa pikiranku bukanlah milikku. Pikiranku adalah milik Kristus Yesus. Perasaanku bukanlah milikku. Perasaanku adalah milik Kristus Yesus. Kehendakku bukanlah milikku. Kehendakku adalah milik Kristus Yesus. Sungguh firman-Nya yang boleh kita dengarkan dan perjamuan kudus yang boleh kita lakukan bersama-sama, biarlah semakin meneguhkan kita di dalam kita mengiring Dia. Anugerah-Nya mengalir, tak tergoyah dalam hidup kita. Sejati dan teguh, Kau Sang Kudus, yang terbaik Kau beri. Kami datang berseru padamu. Dengarlah Tuhan, kasihani sejati dan teguh, Kau Sang Kudus, yang terbaik Kau beri. Kami datang berseru padamu. Dengarlah Tuhan, kasihani Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, tatkala kami boleh datang menghampiri Engkau, beribadah di hadapan-Mu Allah yang kudus dan mulia. Karena itu siapkan hati dan pikiran kami, sehingga kami layak di hadapan Tuhan,
Terlebih lagi ketika kami akan membaca kebenaran-kebenaran firman-Mu. Biarlah firman itu hidup dan mempengaruhi tindakan, pikiran, perasaan, dan perbuatan kami. Yang pada akhirnya melalui kebenaran firman-Mu ini, kami dituntun untuk menjadi anak-anak Tuhan, pelaku kebenaran firman Tuhan di tengah zaman ini. Sehingga nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan. Berkati perenungan firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati hamba-Mu yang menyampaikannya. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Keluaran 20 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-17. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. Sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan kedua diambil dari 1 Korintus 1 ayat yang ke-18 sampai yang ke-25. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalib. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikianlah sabda firman Tuhan.
Injil Tuhan Yesus Kristus terambil dari Yohanes pasal 2 ayat yang ke-13 hingga ke-22. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Kristus. Haleluya. Firman Tuhan yang akan menjadi dasar perenungan kita terambil dari Mazmur nomor 19. Demikian sabda Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Demikian jauh firman Tuhan, berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan ini, melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan merenungkan satu tema mengenai keagungan Allah. Di dalam kehidupan ini kita tidak lepas dari yang namanya
sebuah pergumulan. Dan pergumulan manusia itu dapat membawa pada titik terendah di dalam dirinya untuk mempertanyakan keberadaan Allah. Di dalam konteks pergumulan kita saat ini, ada banyak orang yang berteriak, apakah Allah itu ada? Kalau Allah itu ada, kenapa Allah membiarkan pandemi itu berlangsung di muka bumi ini? Apakah Allah itu baik? Kalau baik, mengapa Allah tidak menjaga? Menjaga dan memberkati kehidupanku. Dan mengapa seakan-akan aku dibiarkan kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang aku kasihi. Dan begitu banyak teriakan di tengah pergumulan yang hari ini terjadi. Nah saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, teriakan ini tentunya sekaligus menunjukkan satu pernyataan sikap hati kita di dalam pengenalan kita akan Allah. Dan melalui Mazmur 19 yang kita baca tadi, pergumulan yang dialami Daud mungkin berbeda dengan kita, tetapi di sana Daud bisa meresponi, menyikapi pergumulan yang dihadapi. Sehingga dia dapat melihat dan mengenal pribadi Allah yang diimani. Saudara, Mazmur 19 ini, seorang teolog yang bernama C.S. Lewis itu mengatakan bahwa Mazmur 19 ini merupakan puisi yang teragung, puisi yang terindah di antara Mazmur-mazmur lainnya. Nah, saya rasa pernyataan ini luar biasa gitu ya. Kenapa? Karena dari Mazmur 19 ini melahirkan begitu banyak pengakuan iman yang dinyanyikan, ya. Dinaikkan di dalam bentuk pujian sehingga kita mudah untuk melihat keberadaan Allah yang kita imani itu. Saudara, Mazmur 19 ini menjadi inspirasi bagi para pujangga, ya, pencipta lagu untuk mendasarkan pengagungannya terhadap Allah melalui karya ciptaannya. Nah, saudara, Mazmur 19 ini dibagi menjadi 3 bagian besar. Ya. Di dalam perenungan Daud ketika dia juga bergumul melihat sosok Allah yang dia percayai. 3 bagian besar itu sebetulnya ada 2 bagian yang bisa kita pelajari. Bagian yang pertama itu bagian berbicara soal Allah. Bagaimana pengenalan Daud itu akan Allah di dalam konteks wahyu umum. General revelation. Dan bagian yang kedua itu berkaitan juga dengan Allah ketika dikaitkan dengan wahyu khususnya. Special revelation. Dan yang ketiga, ini berbicara soal dirinya. Ketika dia mengenal Allah, pada akhirnya dia coba untuk melihat ke dalam dirinya. Nah saudara, kita akan coba belajar 3 bagian firman Tuhan yang direnungkan oleh Daud di dalam pergumulan yang dia alami. Yang pertama yaitu pengenalan akan Allah melalui karya ciptaannya. Waktu kita membaca Mazmur 19 ayat yang kedua, maka di sana kita mendapati satu bagian firman Tuhan yang ditulis nama Allah di sana menggunakan kata El. El ini ditulis di dalam bahasa Semit yang ditujukan kepada orang-orang secara umum. Ya.
Jadi artinya bahwa ketika langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya, saudara, setiap orang itu bisa melihat akan keberadaan Allah itu. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah bahwa Allah itu ada dan itu tidak bisa dipungkiri oleh setiap manusia di muka bumi ini. Saudara, dengan demikian bahwa pekerjaan tangan Allah ini nampak, yang seharusnya bisa dipahami, dimengerti, bahwa ada satu kekuatan besar di tengah jagat raya ini yang mengatur keberadaan alam yang sedemikian rupa itu dan yang tidak pernah meleset sedikit pun. Dan pribadi itu dikenal dengan nama Allah. Saudara, bumi ini atau alam ciptaan ini sudah sangat tua. Kita tidak tahu berapa umurnya. Tetapi kalau kita melihat alam ciptaan Tuhan yang bergerak secara teratur sedemikian rupa, maka di sana hal yang mengusik hati kita tentu akan bertanya, siapa yang berada di balik semuanya itu? Dari dunia ini diciptakan sampai hari ini, itu secara konsisten itu matahari terbit dari timur, tenggelam di barat. Ya. Herannya tidak pernah meleset ya, waktunya. Ya. Waktunya tidak pernah meleset. Jadi dia terbitnya jam segitu, tenggelamnya jam segitu gitu ya. Sangat mengherankan jikalau tiba-tiba terbitnya kalau di Indonesia ini, khususnya kan ada waktu Indonesia Barat, Timur, Tengah gitu ya. Dalam konteks kita Barat lah. Misalnya terbitnya jam 9 gitu ya. Itu membuat kita kaget gitu. Kok bisa ya gitu ya. Tetapi tidak ya. Dari kita lahir sampai kemudian anak cucu kita turunan generasi ya terbitnya ya jam-jam segitu. Tenggelam. Ya. Terbit lagi tenggelam. Ya, seperti itu. Nah, saudaraku yang saya kasihi, Allah menyatakan diri di dalam karya ciptaannya ini. Dan pengetahuan Allah ini seharusnya nyata bagi semua orang sehingga tidak satupun manusia itu bisa berdalih tidak ada Allah di sana. Kalau kita membaca di dalam Roma 1 ayat yang ke-20, di sana dikatakan, sebab apa yang tidak nampak daripadanya yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdalih. Saudara, saya percaya bahwa sekali lagi manusia tidak bisa menghindar dari keberadaan Allah itu sendiri. Disadari atau tidak manusia membutuhkan daripada Allah. Dan melalui karya ciptaannya ini, seakan-akan Allah itu memberikan benih kepada setiap manusia untuk melahirkan yang namanya agama. Agama bermunculan untuk menjadi dasar bahwa sesungguhnya mendorong seseorang, setiap manusia itu untuk beriman. Entah itu mengarah kepada iman yang benar atau mengarah kepada iman yang tidak benar. Nah, saudara, Allah itu mendesain hati manusia, itu ada ruang yang kosong yang harus diisi oleh keberadaan Allah sendiri. Kalau diisi oleh ciptaan yang dipuja, disembah, maka di sana kegelisahan itu akan tetap muncul dan manusia itu akan tetap gelisah sampai mengizinkan Allah itu hadir di dalam dirinya. Nah, saudara, wahyu umum ini membuat manusia mampu mengetahui keberadaan Allah. Tetapi jikalau ada manusia yang menolak keberadaan Allah,
Saya percaya itu karena dosa yang mengikatnya. Dosa yang membelenggu daripada manusia karena dia tidak mau berurusan dengan Allah. Karena apa? Karena Allah itu Allah yang suci, yang kudus adanya. Sementara manusia yang berdosa itu ingin hidup, lari dan meninggalkan Allah yang demikian itu. Manusia mau independen di dalam dirinya, tidak mau diatur. Karena manusia takut berhadapan dengan pribadi yang maha agung dan dahsyat itu. Saudara, wahyu umum mendorong setiap kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita, setiap manusia itu, untuk menggali pengetahuan tentang Allah itu. Segala bentuk pengetahuan yang Allah sediakan di muka bumi ini seharusnya membawa manusia semakin merendahkan diri untuk memuliakan penciptanya. Membawa manusia masuk di dalam hadirat Tuhan dan takut akan Tuhan. Sehingga ketika manusia itu melihat keberadaannya yang hina itu, maka dia bisa melihat kebesaran Tuhan. Saudara, wahyu umum membuat manusia itu seharusnya menyadari bahwa Allah sangat-sangat peduli di dalam kehidupan kita. Allah begitu baik di dalam kehidupan kita dan menjaga, memelihara, bahkan mengasihi kita, umat ciptaannya. Saudara, ini diperlihatkan dengan keberadaan alam ciptaannya ini. Ketika kita dalam pergumulan yang sangat-sangat membawa kita di dalam mempertanyakan Allah. Mari sekali lagi kita melihat alam sekeliling kita. Kalau dunia dan segala isinya diatur oleh Allah yang maha agung itu, yang tidak terluput, yang digambarkan di dalam wahyu umum. Mazmur 19 ayat 1 sampai yang ke-7. Tentunya Allah juga berperan di dalam kehidupan kita. Sebagai makhluk yang diciptakan memiliki gambar dan rupa Allah. Walaupun kita jatuh dalam dosa, tetapi Allah masih menyatakan kasih-Nya. Saudara, hari ini apa yang kita alami? Apa yang meresahkan kita di dalam pergumulan-pergumulan kita? Saudara, kalau itu mengganggu keberadaan iman kita, mari sekali lagi kita melihat, melayangkan mata kita kepada sekeliling kita. Bukankah ketika Tuhan menyediakan segalanya, di sana seakan-akan Tuhan berkata, aku tidak pernah jauh dari kamu. Saudara, wahyu umum membuat kita mengenal Sang Pencipta kita. Kedua, Daud juga memiliki satu pengenalan akan Allah di dalam mengerti akan Taurat Tuhan yang kita katakan sebagai wahyu khusus, special revelation. Berbeda dengan Mazmur 19 ayat 1 sampai ke-7. Mazmur 19 ayat yang ke-8 itu dimulai dengan satu perkataan bahwa Taurat Tuhan itu sempurna.
menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman dan seterusnya. Sampai ayat yang ke-10. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Nah, hal yang membedakan di dalam Wahyu khusus ini adalah pemakaian nama Allah itu. Kalau di dalam Wahyu umum Allah memakai nama El di sana. Sehingga setiap orang itu tidak bisa berdalih bahwa ada Allah di tengah dunia ini. Maka di dalam Wahyu khusus itu, kata yang dipakai itu adalah Yehova, Yahweh. Sangat menarik, kenapa? Karena sebetulnya kata ini menunjukkan relasi hubungan yang dekat dengan umat ciptaannya. Saudara, Allah itu mempercayakan kebenaran firman-Nya kepada setiap umat pilihannya. Saya percaya bahwa apa yang dilakukan Allah ini luar biasa. Bahwa manusia memang bisa mengenal Allah hanya sebatas di dalam melihat dan memahami, oh benar Allah itu ada. Tetapi pengenalan itu berhenti sampai di sana. Tidak lebih daripada itu. Tidak lebih. Tetapi wahyu khusus ini justru Tuhan hadirkan di dalam pemakaian penulisan di bagian ini itu menggunakan begitu banyak sinonim ya. Taurat Tuhan, peraturan Tuhan, titah Tuhan, hukum-hukum Tuhan. Semuanya terangkum di dalam pengertian firman Tuhan. Nah, firman Tuhan ini adalah wahyu khusus yang diberikan hanya kepada umat pilihannya. Tidak semua orang bisa menerima bagian ini. Bahkan firman itu menjadi manusia dan tinggal di antara kita di dalam diri Kristus Yesus. Lebih khusus lagi, karena firman itu menjelma di tengah-tengah kita. Saudara, hubungan ini mengingatkan kita bahwa manusia membutuhkan keberadaan firman. Alam dan jagat raya ini, sebagaimana digambarkan di dalam Mazmur 19, memang tidak bisa berkata-kata. Walaupun gema dan perkataan mereka terpancar sampai ke seluruh ujung bumi ini. Tetapi berbeda dengan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kata-kata yang olehnya saudara dan saya memperoleh hidup dan keselamatan. Ketika kita belajar kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka ada satu perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, firman Tuhan inilah yang dipahami oleh Daud di dalam Mazmur 19 ini. Dikatakan bahwa Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Keutuhan dan kesempurnaan yang sesungguhnya dari firman Tuhan itu memberikan kesegaran di dalam kehidupan manusia yang berdosa. Manusia diubahkan semakin mengerti pribadi Allah yang kudus dan sempurna itu. Dikatakan bahwa titah Tuhan itu, peraturan Tuhan itu teguh dan memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Sehingga kata teguh itu juga bisa dimengerti sebagai firman yang layak dipercaya dan memberikan hikmat kepada orang-orang yang sangat rendah sekalipun di dalam intelektualnya. Saudara, firman Tuhan bukan makanan sehari-hari para hamba Tuhan ya. Tetapi jemaat kita sebagai anak-anak Tuhan itu bisa mengerti firman Tuhan itu dengan luar biasa, layak untuk dipercaya. Justru kalau kita melihat banyak
teolog yang bergumul dengan firman Tuhan, banyak ilmuwan yang seharusnya mendasarkan pengertian pengetahuannya terhadap firman Tuhan ini, mereka justru mempertanyakan. Tetapi orang-orang yang kecil, yang tidak berpengalaman, dikatakan di sana Tuhan memberikan hikmat. Ya. Saudara, titah Tuhan itu juga tepat. Ya. Tepat di dalam pengertian menyukakan hati. Di dalam memberikan kebenaran dan keadilan supaya memberikan sukacita di dalam kehidupan kita. Menggali kebenaran firman Tuhan, di sana juga kita bertemu dengan banyak perintah-perintah Tuhan yang harus kita jalani, yang harus kita taati, dan yang harus juga menjadi tanda awas bagi kita ketika Tuhan mengarahkan kita kepada jalannya yang kudus itu. Perintah Tuhan itu juga murni. Ya. Firman Tuhan itu membuat mata bercahaya. Perintah Tuhan membuat mata kita bisa meneropong kegelapan hati kita yang paling dalam. Bahwa ada dosa yang perlu kita selesaikan. Saudara, tidak ada tulisan di dunia ini yang bisa mengusik keberadaan dosa kita sehingga kita bisa berubah menjadi orang yang Tuhan kehendaki. Tidak ada. Paling-paling tulisan daripada orang-orang yang pandai itu membuat kita meneteskan air mata. Mengubah pola pikir kita. Tetapi jarang sekali mengubah hati kita. Kenapa? Karena di dalam firman Tuhan itu ada peran Roh Kudus yang menggelisahkan kita untuk mengalami perubahan. Itulah tatkala mata kita memandang, membaca kebenaran firman Tuhan, maka sesungguhnya Tuhan sedang menerobos hati kita di dalam kegelapan dosa itu dan rindu mengubah kehidupan kita. Saudara, firman Tuhan yang digambarkan oleh Daud ini memiliki satu kebenaran yang tertinggi dalam kehidupan setiap manusia. Tetapi kebenaran ini bukan hanya mempengaruhi pola pikir manusia saja. Tetapi kebenaran ini juga memiliki satu keindahan yang seharusnya menjadi harta kekayaan kita. Yang digambarkan bahwa firman Tuhan itu dikatakan di sana bahwa firman Tuhan itu lebih indah daripada emas. Bahkan daripada emas tua. Lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan sarang lebah. Saudara, ini adalah keindahan yang seharusnya menjadi kekayaan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Ketika dia memiliki wahyu khusus di dalam dirinya. Firman Tuhan menyadarkan kita bahwa Allah sekali lagi peduli di dalam pergumulan kita. Peduli di dalam pergumulan kita, bahkan sampai pergumulan dosa kita yang merusak relasi kita. Sehingga hati kita itu tercemar. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kepedulian Allah bukan hanya sekali lagi semata-mata kepedulian secara eksternal saja di dalam pergumulan-pergumulan hidup kita sehari-hari. Tetapi pergumulan juga mempengaruhi pergumulan yang paling esensial di dalam kehidupan kita, yaitu masalah hati, dosa, masalah pribadi yang melawan daripada Allah. Dan itu dibutuhkan wahyu khusus. Saudara, pada akhirnya Daud bukan hanya berjumpa dengan Allah di dalam wahyu umum dan wahyu khusus itu. Tetapi membawa Daud
justru memahami siapa dirinya. Saudara, pernyataan di dalam Wahyu umum dan khusus itu, Daud sadar bahwa dia merenungkan, tatkala merenungkan kesempurnaan hukum-hukum Allah, baik melalui ciptaan maupun melalui Taurat Tuhan, dia menyadari betapa tidak layaknya dia, betapa berdosanya dia. Dan saya yakin tatkala Daud menuliskan bagian ini, seperti sebuah pujian yang dilahirkan dengan dasar Mazmur ini. Ku jatuh tersungkur di bawah kakimu. Ya, ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau. Saudara, setiap kita, orang-orang umat pilihan Tuhan, saya yakin pengetahuan teologi kita itu akan membawa kita pada pengenalan diri kita. Dan ini tepat, ya. Kenapa? Karena pengetahuan teologi yang benar itu seharusnya mengarahkan, memimpin pada kerendahan hati seseorang. Bukan pada arogansi, kesombongan, peninggian diri, bukan. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan saya menjadi anak Tuhan, saya dipakai Tuhan luar biasa. Dan dari nada-nada yang diungkapkan itu, sebetulnya kita tahu bahwa itu adalah pengetahuan teologi yang salah. Pengetahuan teologi yang benar akan selalu menghasilkan kehidupan spiritualitas, kesalehan, karena teologi ini tidak berakhir ya, dengan kesombongan. Ya. Dan saya yakin firman Tuhan yang diberitakan di dalam Mazmur 19 ini membawa kita kepada pemahaman apa yang Daud alami. Ketika seseorang itu semakin mengenal Tuhan, maka kehidupan spiritualitasnya itu akan bertambah-tambah dan mendorong dia memiliki kerendahan hati yang luar biasa di hadapan Tuhan. Saudara, saya yakin bahwa kesalehan hidup yang dihasilkan dari spiritualitas itu tidak bisa dibatasi, saudara, dengan pemahaman yang sempit. Dalam arti bahwa yang penting saya sudah mengenal Tuhan deh. Yang penting saya sudah bergaul dengan Tuhan, saya tidak peduli dengan orang lain, yang penting diri saya bertumbuh di dalam Tuhan. Itu juga salah. Karena kehidupan spiritualitas itu harus terpancar di dalam kehidupan kita dan membawa orang lain yang melihatnya itu untuk memuliakan Tuhan. Saya yakin ini adalah pemahaman teologi yang Tuhan inginkan di dalam ungkapan Mazmur 19 ini. Saudara, teologi yang benar itu pasti membentuk kehidupan kita sebagai pribadi yang utuh dan berakhir seperti yang dikatakan oleh Daud, saudara, di dalam Mazmur 19 ayat yang ke-15. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batu dan penebusku. Saudara, ini adalah hasil akhir pengenalan Daud terhadap Allah di dalam wahyu umum dan wahyu khususnya. Sehingga dia menyadari semakin hari, semakin menjadi pribadi yang rendah hati di hadapan Tuhan. Mengenal Allah berarti kita harus memberitakan Dia. Mengenal Allah berarti kita harus menyaksikan Dia, berkata-kata tentang Dia, merenungkan tentang Dia setiap hari, dan berdoa kepada Dia. Nah, saudaraku, disinilah Daud memahami arti ciptaan, memahami akan kekayaan firman-Nya di dalam Taurat itu, dan pada akhirnya mengenal dirinya.
Saudara, apa yang menjadi pergumulan kita hari ini? Masing-masing setiap kita punya problema yang hanya kita tahu dan Tuhan yang tahu. Tetapi apakah kita mempercayakan seluruh hidup kita di tangannya? Apakah pada akhirnya rasa percaya kita itu, iman kita kepada Tuhan itu ditunjukkan di dalam kehidupan spiritual kehidupan kita? Menjadi pribadi-pribadi yang menyembah Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang mengagungkan kemuliaan nama Tuhan. Karena Tuhan peduli di dalam seluruh pergumulan umatnya. Baik manusia pada umumnya maupun kita umat ciptaannya. Saudara, hari ini juga menjadi satu momen yang Tuhan ingatkan kepada kita. Ketika kita menghampiri meja perjamuan kudus, di sana sekali lagi Tuhan itu tidak terbantahkan di dalam keberadaannya dalam mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita. Dia merentangkan tangannya dan berkata, inilah yang aku berikan untuk engkau. Saudara, biarlah melalui pengorbanan Tuhan yang juga akan kita nantikan, yang akan kita peringati di dalam Jumat Agung nanti. Membawa kita semakin menyadari bahwa Allah peduli dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur jikalau kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang peduli dengan pergumulan kami. Bahkan kepedulian itu tampak nyata di dalam karya ciptaan Allah yang begitu terpelihara dengan baik. Dan di sana kami melihat keagungan Tuhan yang memimpin kehidupan kami. Engkau yang menguasai alam ciptaan ini. Engkau pula yang menguasai hati dan pikiran setiap manusia di muka bumi ini. Teristimewa lagi bagi kami, anak-anak-Mu, umat pilihan-Mu, yang tidak Engkau tinggalkan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur boleh melihat keberadaan Allah di dalam wahyu umum. Sehingga ketika kami merasa kecewa, putus asa, banyak mengalami pergumulan, kami boleh melihat sekeliling kami akan pemeliharaan Allah atas dunia ini. Dan sebagai umat pilihan-Mu, yang Kau bentuk seturut gambar dan rupa-Mu, Engkau pasti juga peduli dan memperhatikan kami. Kami juga bersyukur ketika kami memiliki wahyu khusus. Kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekayaan rohani kami. Yang lebih manis daripada madu. Lebih murni daripada emas tua. Dan itu adalah kekayaan yang tidak tergantikan. Ketika kami bergumul di dalam pergumulan-pergumulan yang paling sulit sekalipun, kami mendapati jawaban bahwa Allah menyediakan jalan keluar, penghiburan. Itulah kesetiaan yang Tuhan tunjukkan di dalam wahyu khusus itu. Bahkan melalui wahyu khusus ini kami boleh belajar mengimani pribadi Allah yang hadir di tengah-tengah kami, yaitu Kristus Yesus yang mati, menebus dan menggantikan dosa-dosa kami di atas kayu salib. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, pewaris kerajaan Allah yang mulia itu. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap kami
di dalam pergumulan-pergumulan yang Engkau izinkan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara, bersama dengan segenap umat percaya di berbagai tempat, kita akan kembali meneguhkan pengakuan iman kita. Karena itu saya undang setiap kita untuk boleh bangkit berdiri. Dengan keyakinan iman, kita kembali meneguhkan pengakuan iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk dan kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat kita pagi hari ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwa di dalam kehidupan ini kami boleh merasakan penyertaan Tuhan. Di tengah pergumulan yang Tuhan izinkan melanda dunia bahkan negeri kami. Pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Mengingatkan kami ya Tuhan, betapa rentannya diri kami untuk bisa terjangkit dan terpapar COVID ini. Karena itu ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau memagari kami, melindungi kami sedemikian rupa sehingga kami boleh dijauhkan dari pandemi ini ya Tuhan. Dan Tuhan mengingatkan kami melalui pemerintah negeri ini untuk menyuarakan bagaimana setiap kami untuk memiliki pola hidup yang bersih, yang baik. Menerapkan aturan-aturan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah yang ada. Sehingga kami bisa dijauhkan dari pandemi ini. Tuhan, Engkau sudah menjalankan bagian-Mu dalam mengingatkan kami. Sebagai manusia kami juga berperan untuk boleh menaati, mematuhi peraturan pemerintah yang Tuhan titipkan di dalam pemerintah negeri ini. Sehingga ya Tuhan, kami tidak mengalami hal-hal yang merugikan diri kami sendiri oleh karena kami tidak taat dan patuh akan aturan ini. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mengasihi kami dan memberikan kami kesempatan untuk memuliakan Tuhan di tengah pergumulan negeri ini. Kami boleh menyuarakan isi hati Tuhan di dalam membawa orang-orang lain mengenal Tuhan yang kami sembah, yang memelihara kehidupan kami. Sehingga hari ini ya Tuhan, nama-Mu boleh dimuliakan di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan, baik di tengah gereja, di tengah keluarga, maupun di dalam relasi kami sehari-hari. Kami bersyukur ya Tuhan untuk penyertaan-Mu yang terus mengawal kehidupan kami. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan, jikalau pemerintah kota kami boleh memiliki pemimpin yang baru, Bapak Eri Cahyadi, yang Tuhan tempatkan untuk meneruskan panggilan pekerjaan bahkan pelayanan hamba-Mu Ibu Risma. Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat kepada beliau untuk mengatur kota ini dengan baik. Membawa kesejahteraan sebagaimana yang Engkau kehendaki. Sehingga kota ini boleh dibawa menjadi kota
yang maju, kota yang menjadi berkat bagi kota-kota lain di negeri ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur dan menyerahkan pergumulan kami, pergumulan kota ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh setiap hati kita dikuatkan bahwa di tengah alam semesta yang begitu luas ini, Tuhan hadir bagi setiap kita. Dia berjalan bersama dengan kita, mengiringi setiap langkah hidup kita. Dan sungguh kita bersyukur boleh memberikan persembahan kita pada hari ini untuk dipakai untuk pekerjaannya, untuk kemuliaannya. Mari kita nyatakan komitmen kita juga kepada Dia Allah yang mengasihi kita. With all I am. Into your hand I commit the care with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I walk I walk with you wherever you go, to this sanctuary. I trust in you, and I believe in all of your ways, your purposes forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Saya mengajak kita semua untuk berdiri. I believe You, Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see with all I am. Sungguh Tuhan, ketika kami mengingat, kami boleh melihat di dunia yang begitu luas ini Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Sungguh hati kami dikuatkan, sungguh hati kami bersuka cita. Engkau mengetahui setiap detil dalam hidup kami. Tapi itu juga merupakan satu peringatan bagi setiap kami Tuhan hari ini. Bagaimana kami menjalani hidup kami bersama dengan Engkau. Tidak membiarkan kelemahan dan dosa itu mengikat kami dan menjauhkan kami dari Engkau. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan hadir saat kami boleh datang kepadamu. Terima kasih
persembahan ini boleh dipakai Tuhan untuk pekerjaan tempat ini. Dan inilah diri kami Tuhan, pakailah hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat super berkat. Amin. Kedli family yang saya kasih dalam Tuhan, arahkanlah dirimu di hadapan Tuhan yang setia di dalam menopang karya tangannya. Ia akan memberkati bahkan menyertai setiap kita umat pilihannya, sehingga kita boleh dijadikan berkat untuk menggaungkan namanya yang agung dan mulia. Terimalah anugerah Tuhan bagi kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Amin. Silakan duduk, saat teduh ibadah selesai Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasih Tuhan, ibadah kita telah selesai. Biarlah kita boleh menjalani kehidupan yang berkemenangan bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.